Halo, assalamualaikum anak-anak. Berjumpa kembali dengan Ibu Irma. Di sini kita akan belajar menulis teks deskripsi. Perhatikan ya. Kompetensi dasar itu menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, dan cara membuat dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulis. Untuk indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, merencanakan penulisan teks prosedur. Yang kedua, menulis teks prosedur dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata. Yang ketiga, memeragakan secara lisan cara melakukan atau membuat dengan memperhatikan strukturnya. Tujuan pembelajaran kita yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model project based learning, peserta didik mampu merencanakan penulisan teks prosedur, menulis teks prosedur dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata, tanda baca, ejaan, serta mampu memeragakan secara lisan cara melakukan, cara membuat dengan memperhatikan kata dengan baik dan benar, serta menerapkan nilai religius, mandiri, bernalar kritis, dan gotong royong. Nah, sekarang kita ke pengertian prosedur. Sebelumnya, Ibu mau tanya, siapa yang sudah pernah membaca prosedur atau menulis prosedur? Apa sih prosedur itu? Ya, benar. Prosedur adalah petunjuk atau langkah-langkah. Nah, di sini prosedur yaitu cara atau petunjuk untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, jenis teks prosedur. Prosedur dibagi menjadi 3. Yang pertama, prosedur sederhana. Di sini, prosedur ini hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, prosedur mengoperasikan setrika. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks ini terdiri atas beberapa langkah atau jenjang tiap tahapannya. Contohnya, proses pembayaran tilang oleh polisi, proses membuat sebuah kue, dan proses dalam melakukan suatu tarian. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Pada teks prosedur protokol yaitu langkah-langkahnya bisa dibolak-balik atau tidak runtut, tetapi tujuannya tetap bisa tercapai. Contohnya, cara memasak mie instan. Materi selanjutnya yaitu struktur teks prosedur. Dalam penyusunannya, struktur teks prosedur terbagi menjadi 4. Yang pertama, tujuan. Pada awal pembuatan teks prosedur, penulis biasanya memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penulisan tersebut. Yang kedua, material atau alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur, agar pembaca dapat memahami susunannya harus logis dan sistematis. Yang terakhir adalah penegasan ulang atau kesimpulan. Bagian ini menjelaskan tentang simpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Materi yang selanjutnya yaitu langkah menulis teks prosedur. Berikut tahapan membuat teks prosedur. 1. Menentukan topik. Topik di sini dibebaskan sesuai dengan keinginan siswa. 2. Menentukan tujuan teks prosedur. Yang ketiga, mengumpulkan informasi untuk membuat kalimat teks prosedur. Yang keempat, menyusun kerangka kalimat. Dan yang terakhir, menuliskan naskah teks prosedur. Nah, ayo anak-anak sekarang coba diperhatikan
Perhatikan ya, Ibu memberikan satu contoh teks prosedur cara memasak nasi goreng. Nah, di sini bagian tujuannya yaitu nasi goreng adalah salah satu menu kegemaran banyak orang dan cukup mudah untuk dibuat di rumah. Bahan-bahan yang digunakan atau yang dipersiapkan dalam satu porsi nasi goreng yaitu nasi yang sudah dingin, 1 piring, mudah untuk dibuat di rumah. Bahan-bahan yang digunakan atau yang dipersiapkan dalam satu porsi nasi goreng yaitu nasi yang sudah dingin, 1 piring, bawang putih 3 siung, cabai rawit 3 buah, telur 1 butir, bawang merah 3 siung, garam dan penyedap rasa secukupnya sesuai dengan selera, kecap manis atau kecap asin, minyak goreng, dan daun bawang. Selanjutnya cara memasak. Nah, di sini yang pertama haluskan bawang putih, cabai rawit, dan tumis dengan irisan bawang merah dan telur hingga wangi. Kemudian masukkan nasi, aduk hingga merata, dan masukkan penyedap garam dan kecap secukupnya atau sesuai selera ya. Setelah nasi goreng matang, nasi goreng siap dihidangkan selagi hangat. Semakin nikmat dengan taburan bawang goreng dan kerupuk di atasnya. Selamat mencoba. Mudah bukan membuat prosedur? Sekian pemaparan dari Ibu. Sampai ketemu selanjutnya. Setelah ini Ibu akan memberikan contoh video membuat teks prosedur ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.